Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Uzaimah dengan NIM 12220500147. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika, jurusan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Saya merupakan perwakilan lomba karya tulis mahasiswa dari kelas 3D. Pada lomba kali ini, saya membuat karya tulis dengan judul implementasi matematika terhadap harmonisasi seni angklung buhun. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke video presentasinya. Topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu ada 5. Yang pertama yaitu peta pikiran, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu peta pikiran. Dalam karya tulis ini terdapat 4 peta pikiran, yaitu yang pertama, anggapan bahwa matematika sulit dan harus dihindari. Yang kedua, kurangnya kesadaran bahwa matematika diperlukan dalam setiap aktivitas. Yang ketiga, adanya kaitan seni tradisional dengan matematika. Dan yang terakhir, perlunya penumbuhan sikap rasa cinta matematika melalui berbagai aspek termasuk seni. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitiannya sendiri yang pertama yaitu mengetahui apa itu angklung buhun serta bagaimana pelaksanaannya. Yang kedua, mengetahui keterkaitan kesenian angklung buhun dengan matematika serta implementasinya. Yang ketiga, sebagai rujukan dan saran bagi para pendidik untuk mengenalkan dan menumbuhkan rasa cinta matematika kepada peserta didik melalui pendekatan seni. Lalu, pembahasan ketiga yaitu metode penelitian. Pada karya tulis ini digunakan metode survei deskriptif dan studi pustaka. Survei deskriptif sendiri adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan studi pustaka sendiri merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik permasalahan yang akan diteliti. Informasi-informasi tersebut menjadi pendukung serta bentuk validitas data dalam penulisan karya ilmiah, sehingga dihasilkan kesimpulan yang akurat. Nah, penelitian ini sendiri dilakukan pada tanggal 12 November tahun 2023 dengan mencari data-data melalui cara laporan ilmiah, jurnal, serta internet. Lanjut ke puncak pembahasan yaitu hasil dan pembahasan. Nah, sebelum kita mendalami hasil dan pembahasannya, saya akan menampilkan video terlebih dahulu untuk menjadi gambaran mengenai angklung buhun. Nah, kebetulan ini adalah kakek saya. Itu tadi adalah gambaran mengenai kesenian tradisional angklung buhun. Sebelumnya saya akan memaparkan alasan saya memilih kesenian angklung buhun ini sebagai objek penelitian. Alasan pertama yaitu karena saya melihat banyak sekali konsep matematika yang terdapat pada kesenian angklung buhun ini. Yang kedua, saya menganggap bahwa angklung buhun ini menarik untuk dibahas dan diperkenalkan serta disebarluaskan ke dunia luar. Yang ketiga, saya ingin seluruh warga Indonesia mengetahui bahwa di
kampung halaman saya masih terdapat kesenian tradisional yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Nah, untuk hasil pembahasannya sendiri, yaitu ada dua. Yang pertama, angklung buhun sebagai kesenian tradisional Indonesia, dan yang kedua, implementasi matematika sebagai harmonisasi terhadap kesenian angklung buhun. Pertama, kita bahas terlebih dahulu angklung buhun sebagai kesenian tradisional Indonesia. Apa sih angklung buhun ini? Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, angklung buhun merupakan kesenian yang merupakan pelengkap dari upacara ritual padi seperti ngasek dan serentahun. Upacara adat serentahun ini merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Sunda Banten yang kental dengan nuansa magis dan sakral. Nuansa sakral ini terbentuk oleh tahapan ritual yang hikmat dalam iringan suara instrumen musik yang mengiringinya. Upacara serentahun ini merupakan kegiatan ritual pesta panen padi yang dilakukan 1 tahun sekali setelah panen kedua dilaksanakan. Pasti banyak yang mengira bahwa angklung buhun ini merupakan sebuah alat musik. Padahal bukan ya. Angklung buhun ini merupakan sebuah kesenian yang terdiri dari permainan angklung, permainan beduk, tarian ronggeng angklung, serta kawi angklung. Nah, terus angklung yang dipakainya namanya apa dong? Nah, angklung yang dipakainya sendiri namanya angklung rurukan. Jadi, sekarang sudah pada tahu ya bahwa angklung buhun itu bukan sebuah alat musik, namun sebuah kesenian yang merupakan gabungan dari beberapa seni. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa angklung yang digunakan pada seni angklung buhun itu disebut dengan angklung rurukan. Lalu, bedug yang dipakai juga memiliki nama, yaitu bedug dogdog lojor. Terus, apa sih bedanya angklung rurukan dengan angklung yang biasa kita lihat? Perbedaan yang mencoloknya dari segi bentuk. Angklung rurukan ini memiliki ukuran lebih besar dengan bahan bambu apus serta bagian atas yang membentuk setengah lingkaran. Nah, di sini ada gambar perbedaan angklung rurukan dengan angklung biasa. Bisa kita lihat di sini, angklung biasa tidak memiliki kepala atau atap dari angklung ini. Sedangkan angklung rurukan ada kepalanya dengan yang dihiasi oleh rumbe-rumbe atau yang biasa disebut dengan kembang angklung. Dari ukurannya juga terlihat ya, angklung rurukan ini ukurannya lebih besar sampai ukurannya hampir setinggi orang dewasa. Tabung yang digunakannya juga berbeda. Di angklung rurukan ini terdapat 3 tabung, sedangkan di angklung biasanya hanya terdapat 2 tabung angklung. Nah, sekarang sudah pada tahu ya bagaimana bentuk dan ukuran dari angklung rurukan ini. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak tadi, beliau mengatakan bahwa angklung buhun ini dilakukan pada 14 acara sakral. Salah satunya pada upacara serentahun atau pesta panen padi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membuat tanah masyarakat setempat subur dan melimpah ruahkan hasil panen. Selain itu, angklung buhun disimbolkan sebagai tanda penghormatan dan terima kasih kepada Nyai Sri atau padi yang sudah tumbuh subur di Kasepuhan Cisungsang. Nah, jadi masyarakat di Kasepuhan Cisungsang itu memiliki nama panggilan khusus untuk penyebutan padi, yaitu Nyai Sri atau Nyai Sri Pohaci. Bapak Adani juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sebuah penghormatan, bukan penyembahan. Jadi, masyarakat sekitar tetap menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti umat muslim pada umumnya, tetapi mereka juga menghormati Nyai Sri atau padi karena dianggap telah memberikan manfaat yang banyak serta telah memberi makan kepada seluruh masyarakat di Kasepuhan Cisungsang. Selain itu, konon katanya Nyai Sri juga sangat menyukai lantunan angklung buhun.
Jadi meskipun Nyai Sri sudah pergi sangat jauh, tapi ketika Nyai Sri mendengar lantunan dari kesenian Angklung Buhun, maka ia akan kembali pulang. Maka dari itu, nenek moyang selalu melantunkan kesenian Angklung Buhun ini yang dipercaya akan membuat Nyai Sri atau padi ini betah di tempat tersebut. Nah, berikut ini adalah 14 waktu untuk memainkan Angklung Buhun yang dijelaskan oleh Pak Adhan. Yang pertama yaitu Angklung Buhun dimainkan pada saat ziarah sebelum menurunkan padi untuk ditanam atau ngasih. Jadi di kampung halaman saya, sebelum padi dikeluarkan dari lumbung untuk ditanam, harus melakukan kegiatan ziarah terlebih dahulu yang wajib diiringi oleh iringan kesenian Angklung Buhun ini. Selanjutnya yang kedua yaitu ziarah sebelum memanen padi atau mipit. Yang ketiga ada ngunjal, yang keempat ngadiukeun, yang kelima nutu atau menumbuk padi, keenam menyangung nganyaran atau memasak nasi pertama setelah panen. Selanjutnya pengokan atau bulan di mana dilarang bekerja di tempat pertanian seperti sawah dan ladang. Kemudian nutu rasul sareng tahun atau menumbuk padi sebelum sareng tahun, yaitu upacara yang tadi sudah dibahas ya, yang dilakukan 1 tahun sekali pada saat selesai panen kedua. Terus ke-9 sareng tahun hari pertama di hari Jumat. Jadi sareng tahun ini tuh tidak memiliki bulan yang pasti untuk dilakukan, namun untuk harinya harus selalu di hari Jumat, Sabtu, Minggu dengan hari Minggu sebagai hari puncak dari sareng tahun itu. Nah, pada sareng tahun hari pertama ini Angklung Buhun dilakukan dengan mengelilingi lantaian atau tempat penjemuran padi. Selanjutnya yang ke-10 sareng tahun hari kedua yaitu di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini Angklung Buhun dilakukan dengan melaksanakan pameran, setelah itu kembali lagi ke lantaian. Yang ke-11 sareng tahun hari Minggu sebelum memulai acara ritual yang menjadi puncak dari sareng tahun. Nah, pada kegiatan ini Angklung Buhun diharuskan untuk mengikuti arak-arakan bersama warga setempat. Kemudian yang ke-12 puncak sareng tahunnya yaitu hari Minggu. Di puncak sareng tahun ini, Angklung Buhun dilakukan pada saat ritual sakral memasukkan padi ke dalam lumbung dengan diiringi kawi dan buku khusus. Kemudian yang ke-13, nyisikan atau mencuci beras sampai selesai nyamu atau masak nasi di hari Minggu sareng tahun sampai hari Senin. Kemudian yang terakhir yaitu ngaranyamukeun. Kegiatan ini hanya dilakukan selama 3 tahun sekali. Angklung Buhun pada kegiatan ini dilakukan mulai dari jam 8 malam di hari Minggu sampai jam 10 pagi di hari Senin. Saat kegiatan ini, pemain angklung dilarang meninggalkan tempat permainan angklung dekat lumbung utama selain buang air kecil dan buang air besar. Dilarang main angklung sambil berdiri, serta dilarang tidur. Makan dan lain-lain tetap dilakukan di tempat tersebut. Nah, itu mungkin 14 kegiatan yang mengharuskan adanya permainan kesenian Angklung Buhun ini. Bapak Adhani juga menjelaskan bahwa masyarakatnya mempercayai bahwa syariat itu memiliki banyak ragam, baik melalui ibadah sholat, ngaji, doa, ataupun ibadah lainnya. Tradisi seperti itu sudah dilakukan warga setempat secara turun-temurun. Jika tidak dilakukan, maka pasti akan mendapat konsekuensi. Beliau juga percaya bahwa selagi kegiatan tradisi di lingkungan beliau tidak merugikan orang lain, maka itu merupakan hal yang baik dilakukan. Yang kedua yaitu implementasi matematika sebagai harmonisasi terhadap kesenian Angklung Buhun. Seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa dalam kesenian Angklung Buhun ini sangat banyak unsur matematika yang terdapat di dalamnya. Yang pertama tentu saja dari bentuknya. Dari bentuk Angklung Buhun yang tadi sudah kita lihat ya, Angklung Buhun memiliki bentuk yang menyerupai bangun datar. Kerangkanya ya, bukan keseluruhannya, karena keseluruhannya tentu saja berbentuk bangun ruang. Nah, karena ukuran angklung rurukan itu harus selalu sama dengan angklung rurukan pertama dari nenek moyang, jadi diperlukan perhitungan geometri untuk membuat angklung rurukan ini. Setiap angklung rurukan juga
memiliki jenis dan ukuran yang berbeda-beda, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di antaranya, yang pertama dan yang paling besar yaitu gonggong, yang kedua panembal, yang ketiga kingking, yang keempat kinclok, dan yang terakhir kirilik. Selain itu juga terdapat bedug atau yang disebut dogdeg glojor. Bedug juga memiliki ukuran yang paten atau pasti untuk ukuran panjangnya. Namun untuk lebar dan luasnya itu menyesuaikan dengan ukuran bambu yang digunakan. Berikut ini adalah ukuran-ukuran bagian bawah angklung lurukan. Nah, yang pertama ada gonggong. Gonggong ini memiliki lebar 50 cm dan panjang 120 cm. Kemudian panembal dengan lebar 45 cm dan panjang 115 cm. Yang ketiga yaitu kingking dengan lebar 40 cm dan panjang 110 cm. Keempat kinclok dengan lebar 35 cm dan panjang 105 cm. Kelima kirilik dengan lebar 30 cm dan panjang 100 cm. Dan yang terakhir bedugnya, panjangnya yaitu 100 cm. Dari panjang dan lebar yang sudah dijelaskan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk setengah angklung atau bagian bawah dari angklung ini yaitu persegi panjang. Selanjutnya, pembuat angklung lurukan harus membuat rotan membentuk setengah lingkaran yang menjadi kepala dari angklung lurukan tersebut. Ini juga merupakan konsep geometri bangun datar untuk luas lingkaran dengan diameternya sama dengan lebar setiap angklungnya. Jadi lebar-lebar ini tuh bisa digunakan untuk menjadi diameter dari setengah lingkaran kepala angklung. Seperti yang kita ketahui bahwa luas lingkaran itu menggunakan rumus pi r kuadrat. Namun berhubung kita hanya akan mencari luas setengah lingkaran, maka rumusnya yaitu setengah kali pi kali r kuadrat, dengan r merupakan setengah dari diameternya. Maka dari itu, luas setengah lingkaran yang harus dibuat untuk setiap angklung terdapat pada tabel-tabel ini. Yang pertama untuk gonggong, kita implementasikan rumus setengah kali pi kali r kuadrat dengan r-nya setengah dari diameter atau setengah dari lebar angklung. Kita aplikasikan rumus untuk setengah lingkaran ini ke setiap angklung. Nah, yang pertama gonggong. Kita masukkan setengah kali pi-nya kita gunakan 3,14 kali r kuadrat. R-nya tadi setengah dari lebar gonggong. Karena lebar gonggong 50 cm, maka setengah dari 50 cm adalah 25 cm. Kemudian dikuadratkan. Setengah kali 3,14 kali 25 cm kuadrat hasilnya sama dengan 981,25 cm persegi. Sama dengan yang gonggong, untuk membuat setengah lingkaran pada angklung panembal juga menggunakan rumus setengah pi kali r kuadrat dengan pi 3,14 dan r setengah dari 45 cm hasilnya. Kemudian dikuadratkan dan hasilnya 794,81 cm persegi. Kemudian yang ketiga kingking. Sama ya, setengah kali 3,14 kali setengah dari 40 yaitu 20 cm dikuadratkan hasilnya 628 cm persegi. Kemudian kinclok setengah kali 3,14 kali 17,5 cm kuadrat hasilnya 480,81 cm persegi. Dan yang terakhir kirilik. Setengah kali 3,14 kali 15 cm dikuadratkan hasilnya 353,25 cm persegi. Untuk bedugnya tidak kita hitung ya karena luas alasnya menyesuaikan bambu yang digunakan. Konsep matematika kedua yang terdapat dalam kesenian angklung bumbun yaitu barisan aritmatika. Kita perhatikan di sini bahwa lebar setiap angklung memiliki beda yang sama yaitu negatif 5 cm. Lihat di sini 50 cm, kemudian lebar kedua 45 cm,
beda negatif 5 cm kan, kemudian 40 cm sama beda negatif 5 cm, kemudian 35 cm, terakhir 30 cm. Begitupun dengan panjangnya, sama-sama memiliki beda negatif 5 cm. Yang pertama 120 cm, kedua 115 cm, ketiga 110 cm, keempat 105 cm, dan yang terakhir 100 cm. Nah, karena sama-sama memiliki beda negatif 5, maka kita bisa menuliskannya ke bentuk barisan aritmatika seperti ini. Dengan barisan lebar 50 cm, 45 cm, 40 cm, 35 cm, dan 30 cm, kemudian panjangnya 120 cm, 115 cm, 110 cm, 105 cm, dan terakhir 100 cm. Dengan beda setiap suku negatif 5 cm dan suku pertama atau A baris lebar 50 cm dan suku pertama atau A baris panjang yaitu 120 cm. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari suku ke N pada barisan aritmatika digunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Maka kita bisa buktikan apakah benar lebar dan panjang dari setiap angka rukat ini merupakan barisan aritmatika. Maka kita coba untuk mencari, misalnya kita akan cari suku ketiga dari barisan lebar. Maka kita bisa aplikasikan dari rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B ini. Karena dicarinya suku ketiga, maka N-nya diganti dengan 3, jadi U3 sama dengan A-nya untuk A barisan lebar ya. Kita lihat A barisan lebar 50 cm ditambah N-1, N-nya 3 tadi, N-1 sama dengan 2 dikali B, bedanya negatif 5 cm. Pertama kita lakukan operasi perkalian terlebih dahulu. Maka 2 dikali negatif 5 cm yaitu negatif 10 cm. Selanjutnya 50 cm dikurangi 10 cm hasilnya 40 cm. Kita lihat apakah benar suku ketiga dari barisan lebar adalah 40 cm. 1, 2, 3 ternyata benar terbukti bahwa suku ketiga dari barisan lebar adalah 40 cm. Maka benar adanya bahwa kesederhanaan penghubungan ini mengimplementasikan konsep barisan aritmatika pada pembuatan akunnya. Kemudian, konsep matematika ketiga yaitu bangun ruang. Bangun ruang ini digunakan untuk ukuran tabung angklung. Kenapa kita harus membuat ukuran tabung angklung dengan benar? Karena ukuran tabung angklung ini yang menentukan ketepatan suara dan nada yang dikeluarkan oleh angklung tersebut. Nah, di sini kita sudah ada tabel mengenai diameter bambu dan tinggi bambu yang diperlukan untuk membuat tabung angklung. Nah, yang pertama untuk nada C5 diperlukan frekuensi tabung besar sebesar 521,40 Hz. Kemudian frekuensi tabung kecilnya 1046,31 Hz. Terus tinggi tabung besarnya 44,1 cm, tinggi tabung resonansi tabung besarnya 15,4 cm, diameter bambu besarnya 4,4 cm, kemudian tinggi tabung kecilnya 28,1 cm, tinggi tabung resonansi tabung kecilnya 7,7 cm, dan diameter bambu kecilnya 3,6 cm. Untuk selebihnya bisa dilihat di tabel ini untuk pembuatan tabung dengan nada Cis5, D5, Cis5, E5, F5, Fis5, G5, Cis5, A5, Ais5, B5, dan C6. Dengan catatan data sampel ini diperoleh berdasarkan hitungan standar angklung hasil tuning daripada pengrajin. Konsep keempat yaitu permutasi. Nah, permutasi ini merupakan teknik yang menunjukkan banyaknya cara untuk menyusun beberapa objek dalam suatu kelompok dengan memperhatikan urutan. Permutasi dalam permainan angklung ini dilakukan apabila pemain angklung bungun sedang memainkan lagu atau ingin berganti lagu, karena setiap lagu memiliki tempo yang berbeda-beda. Jadi intinya, permutasi ini digunakan untuk menentukan tempo pada permainan musik angklung bungun. Tempo ini tidak bisa disusun atau ditentukan sembarangan, harus selalu sesuai dengan lagu yang akan dimainkan. Kemudian yang kelima,
Ini berhubungan dengan tari ronggeng angklungnya ya. Ada konsep vertikal dan sudut. Ini masih geometri juga ya. Seperti yang kita tadi lihat di video yang saya tampilkan di awal, bahwa tarian pada ronggeng angklung ini menggunakan gerakan yang sederhana, yaitu hanya menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah seperti ini. Tidak seperti tari-tari pada kesenian lainnya. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah ini, jika diteliti, membentuk garis vertikal dan sudut, yang dimana vertikal dan sudut ini merupakan konsep matematika geometri. Kemudian yang keenam adalah jarak. Meskipun tarian pada tari ronggeng angklung ini terkesan sederhana, namun tetap saja diperlukan jarak atau pola lantai untuk membuat gerakan terlihat indah dan harmoni. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajemen waktu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada salah satu kegiatan yang mengharuskan permainan angklung tanpa henti. Kegiatan ini biasa disebut dengan ngareremokeun. Nah, ngareremokeun ini dimulai dari pukul 8 malam di hari Minggu sampai dengan pukul 10 pagi di hari Senin. Hal ini tentunya mengharuskan para pemain dari kesenian angklung ini menguasai dan menerapkan manajemen waktu dan tenaga agar bisa kuat sampai akhir pertunjukan. Penerapan manajemen waktu dan tenaga ini tentu sangat berkaitan dengan konsep matematika dengan memanfaatkan logika matematika. Dengan pemain bisa mengatur seberapa banyak waktu dan tenaga yang harus mereka keluarkan pada setiap gerakan, mereka akan mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Mungkin itu saja hasil dan pembahasan mengenai kesenian angklung bukuan. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari karya Tuldus Ilman ini yaitu terdapat implementasi matematika pada seni angklung bukuan. Hal ini dikarenakan dalam seni angklung bukuan terdapat banyak hal yang harus melibatkan konsep matematika, misalnya dari segi bentuk, ukuran, tempo, serta hal-hal yang membentuk keharmonisan kesenian angklung bukuan. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa implementasi matematika sangat dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari, bahkan dalam aktivitas seni yang sering dianggap tidak ada kaitannya sekalipun. Kemudian untuk saran berdasarkan kesimpulan dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu kepada para pendidik agar dapat mensosialisasikan dan memberitahukan kepada siswa bahwa matematika sangat penting dan berpengaruh pada setiap aktivitas kehidupan, agar siswa tidak banyak yang menghindari matematika. Pendidik dapat melakukan berbagai cara untuk lebih mengenalkan matematika pada peserta didik. Salah satunya bisa dengan menggunakan pendekatan seni yang dilakukan oleh peneliti. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.